Yo mama friend, Bang Pilih is on the stage. Mau cerita apa Bang Pilih? Siap sharing. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam untuk kalian yang sepanjang hari kepala terus menempel di bantal yang katanya ingin sukses tapi hanya bergeser beberapa senti dari tempat tidur semalam. Masih bikin malu aja, bantal belum sarungin juga. Baik, pada kesempatan ini saya ingin mencoba menjadi seorang guru atau dosen kalian lah ya. Dan kita hari ini akan belajar mata kuliah investasi pasar modal. Oke, anggap ini adalah kelas pertama kalian, jadi saya hanya akan memberitahukan hal-hal basicnya saja. Karena saya cuma tahu yang basic. Udah siap anak-anak? Mantap. Pertama, mari kita breakdown dulu deh frasa investasi pasar modal ini. Frasa ini terdiri atas dua komponen, investasi dan pasar modal. Mungkin bagi kalian yang tidak memiliki latar belakang bisnis, ekonomi, atau sejenisnya, kata-kata ini memang tidak asing. Tapi mungkin kalian masih bingung, investasi itu kegiatannya seperti apa dan pasar modal itu pasarnya lokasinya ada di mana. So, apa itu investasi? Sederhananya, investasi itu ngeluarin duit, biarin uangnya tumbuh, lalu kita petik hasil di masa depan. Nah, keuntungannya ini bisa berupa uang yang jumlahnya lebih banyak atau berupa material. Bukan material itu. Dan tentunya keuntungan itu kita dapatkan melalui sebuah usaha atau skema finansial. Contoh misalkan tetangga kalian namanya Pak Solehudin, dia adalah seorang pedagang odading di sebuah kantin. Lalu kemarin dia bilang dia sedang bersedih karena habis lahiran anak pertamanya. Kenapa? Dia kehabisan dana untuk bisa melanjutkan modalnya. Dia butuh uang 5 juta. Lalu kalian datang sebagai seorang pahlawan. Nih Pak, saya kasih 5 juta. 5 juta. 5 juta. Tapi tiap bulan saya dapat persenan. Nah, Pak Soleh bilang ekspektasinya jika dagangan ini laris atau bahkan jadi viral, misalkan si Bapak ngasih nama dagangannya Odading Mang Oleh, kalian akan mendapatkan balik modal dalam 5 bulan saja. Lalu di bulan-bulan berikutnya, kalian akan mendapatkan keuntungan bersih 2 juta per bulan. Mari kita berangan-angan dulu. Tentunya itu adalah hasil keuntungan dari investasi 5 juta kalian tadi. Lalu apa itu pasar modal? Seperti halnya kehidupan kita, pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual sehingga terjadi transaksi. Tapi dalam konteks pasar modal, pasarnya adalah tempat bertemunya orang yang mencari modal dan orang yang mau ngasih modal. Sesimpel itu. Tapi ingat, modalnya itu berupa dana jangka panjang ya. Nah, salah satu wujud pasar modalnya adalah Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia ini menyediakan sistem perdagangannya aja. Jadi orang-orang dari seluruh Indonesia atau bahkan dunia tidak perlu janjian ke Bursa Efek Indonesia untuk melakukan jual beli. Oke anak-anak, saya mau tanya apa yang kalian bayangkan tentang investasi pasar modal? Uang, Pak. Cuan, Pak, cuan. Belum apa-apa, udah cuan aja lu, Hong. Oke, nggak apa-apa. Ada yang lain? Jual beli saham. Iya, good, Jono. Berhubung si Jono tadi nyebut pasar modal, betul itu adalah salah satu bentuk instrumen finansial yang bisa diinvestasikan di pasar modal. Kalau gitu saya akan menjelaskan dulu apa saja sih bentuk investasi di pasar modal. Yang pertama adalah saham. Nah, ketika kalian beli saham suatu perusahaan, maka secara otomatis kalian merupakan pemilik perusahaan tersebut. Wow! Hari ini kalian beli saham Telkomsel, 1 lot, 100 lembar. Terus kalian ngedengar mama kalian ngedumel, ini sinyal Telkomsel kok jelek banget sih, mama WA checklist 1 terus. Maka kalian boleh bilang ke mama kalian, hari ini kita berangkat ke kantor Telkomsel. Mama boleh marah-marah di sana, karena aku adalah pemilik Telkomsel. Ngomong-ngomong, jumlah saham Telkomsel per 31 Mei 2020 adalah sejumlah 99 miliar, maka kalian hanya punya 100 per 99 miliar 0,0000001% saja. Maka pikir-pikir lagi kalau kalian membawa mama kalian di sana. Oh ya, kalian tahu kan harga saham itu berubah-ubah setiap saat? Ya, samalah seperti sifat dia ke kamu. Kalian tahu nggak kenapa kira-kira? Apakah dimainin sama IT-nya BI? Saya juga mau dong kerjaan kayak gitu. Sebenarnya tidak ada rumus matematisnya, jadi itu semua dipengaruhi oleh namanya market supply and demand. Atau bahasa kampungnya, permintaan dan penawaran pasar. Oke, kita ambil contoh saham BCA. Pada tanggal 25 September kemarin, tren harga itu cenderung naik terus. Itu artinya di hari tersebut lebih banyak orang yang ingin membeli dibandingkan orang yang mau menjual sahamnya. Atau dengan kata lain, demand lebih besar dari supply. Karena semakin banyak yang minta, maka harga semakin tinggi. Sebaliknya, tanggal 21 September, di hari tersebut trennya cenderung menurun terus. Itu artinya orang-orang yang pengen jual saham BCA lebih banyak dibandingkan yang membeli. Atau dengan kata lain, demand kurang dari supply. Tapi, kalian pernah kepikiran nggak sih kenapa di satu hari banyak banget yang pengen beli saham itu? Lalu di hari berikutnya, banyak yang pengen jual. Apakah mereka janjian atau iseng itu? Atau ini semua permainan elit global? Ulah, elit.
Nah, karena kebetulan tadi kita bahas sahamnya BCA, maka saya akan ambil case-nya saham BCA aja. Salah satu blue chip di Indonesia atau incaran para investor. Bagi kalangan teman-teman yang investor, trader, broker, kader. Nah, berdasarkan yang saya baca, harga saham BCA itu cenderung naik terus karena mereka punya fundamental yang bagus. Brand image mereka sangat kuat. Ambil contoh, kemarin saya makan di luar, bayaran gesek. Mesinnya apa? BCA. Minggu lalu saya beli HP baru. Minggu lalu saya beli HP baru, bayarnya transfer, yang jual rekening apa? BCA juga. Jadi di mana-mana orang tuh pakai BCA. Jadi wajar aja kalau investor itu banyak yang nanam saham di sana. Wah, orang-orang percaya kok sama BCA. Tapi sekali lagi saya nggak di-endorse, ini pure memberikan contoh. Tapi jangan lupa harga saham BCA juga pernah drop. Bahkan nggak cuma BCA doang, banyak sekali saham yang akhirnya drop semenjak kedatangan corona. Ekonomi kita terganggu, bahkan nggak kita doang, tapi seluruh dunia. Harga saham jadi drop. Jadi kita doakan saja semoga corona ini segera pergi dari Indonesia. Lagian main jauh-jauh banget dari Wuhan ke sini. Pulang-pulang dan mereka bertak dulu. Lalu investasi yang kedua adalah reksadana. Nah, bagi teman-teman yang sudah familiar dengan dunia saham, pasti mengenal reksadana. Bagi mereka yang tidak ingin ambil resiko tinggi main saham, maka mereka alternatifnya adalah reksadana. Kenapa? Jadi gini, reksadana itu dijual oleh perusahaan sekuritas atau mungkin sekarang udah banyak bank yang jadi agen penjual reksadana. Nah, perusahaan atau bank ini mengumpulkan banyak dana dari banyak investor untuk dikumpulkan dalam portofolio efek. Ibaratnya portofolio efek ini adalah sebuah keranjang besar, isinya ada berbagai macam efek. Ada saham, obligasi, deposito dari banyak perusahaan, nggak cuma satu doang. Dan itulah yang disebut dengan sifat diversifikasi atau penyebaran. Jadi sifatnya lebih aman. Kok gitu? Ya, karena ketika misalkan ada satu saham yang harganya anjlok, maka tidak akan berpengaruh terhadap reksadana kita, karena itu hanya sebagian kecil saja. Nah, enaknya juga reksadana, kita punya namanya manajer investasi yang bakal ngurusin reksadana kita ini. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi. Entah karena memang kita tidak punya waktu atau kita tidak mengerti. Tapi nggak enaknya, apapun kondisi reksadana kita, maka manajer investasi itu harus dibayar. Mosok iya udah nitipin anak di tetangga, beliin biskuit kaleng aja nggak mau. Yang ketiga, obligasi atau surat hutang. Nah, ini adalah salah satu contoh investasi yang sudah cukup tua tapi masih membingungkan investor pemula. Apa sih obligasi itu? Jadi misalnya ada sebuah perusahaan atau bahkan pemerintahan, misalkan Pemprov DKI yang sekarang sedang membangun Jakarta International Stadium yang mulai dibangun 2019 kemarin. Misalnya nih, Pemprov tahun ini butuh dana lagi, lalu mereka menerbitkan obligasi. Kita sebagai sultan bisa membeli obligasi tersebut. Misalnya kita beli obligasi seharga 100 juta, lalu mereka menjanjikan keuntungan berupa yang namanya kupon sebesar 5% dengan maturity date 5 tahun. Artinya setiap tahun kita dapat 5% atau 5 juta rupiah selama 5 tahun berturut-turut. Maka di tahun 2025 atau 5 tahun kemudian, uang 100 juta kita sudah bertumbuh menjadi 125 juta. Tapi karena obligasi ini sifatnya aman dan rendah resiko, maka cocoknya untuk investasi jangka panjang, khususnya bagi mereka yang ingin menyiapkan uang di masa tua nanti. Nah, bagi anak-anak muda, ini sepertinya investasi saham lebih cocok deh buat kalian. Tapi kok kalian punya modal minim mau investasi, ada nih satu lagi. Yaitu yang keempat, investasi emas. Ini dia, anak muda silakan berinvestasi emas. Daripada uang kalian terpakai tidak jelas, lebih baik investasi emas supaya melindungi harta kalian dari nafsu duniawi yang sangat kejam ini. Sifat emas itu mudah dicairkan, sehingga kalau kalian kepepet nih, pergi aja ke toko emas, jual, selesai. Buat ciwi-ciwi calon sosialita bisa dipakai untuk bergaya-gaya. Sementara untuk cowok-cowok bisa juga dipakai untuk mempersiapkan mas kawin. Tapi masalahnya, sudah ada calonnya belum. Oke, intinya investasi itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. 10 Agustus kemarin, pasar modal Indonesia baru saja berulang tahun yang ke-43. Maka sekarang pertanyaan saya, kalian mau mulai kapan? Yuk sama-sama kita investasi. Oke, jadi pertemuan hari ini kita sudahkan dulu, anak-anak. Mana nih anak-anak? Waduh, gawat nih si Jono. Pak! Jono, kalian pada kemana ini? Ini tanggung jawab kamu ya, ketua kelas kamu nih. Ini Pak, kita kan udah ngerti investasi pasar modal. Kita mau bikin video untuk kompetisi YouTube tentang edukasi investasi pasar modal dari Bursa Efek Indonesia. Lumayan banget Pak, kalau menang dapat saldo investasi puluhan juta. Terus, saya nggak diajak gitu. Aduh Pak, nanti lagi ya Pak. Pak bikin sendiri Ki, udah gede juga. Tapi ikan hiu makan tomat. Oh my god, makan juga.
Oh iya, Bursa Efek Indonesia yang terhormat. Saya baru saja apply lowongan loh. Tolong dicek ya CV-nya, barangkali jodoh. Sampai bertemu di BI.